biasa silakan bila siapa memimpin lagu depan orang lepas silakan. Satu, dua, tiga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Karena hari pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan iman masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ini kok, izin pemain bagaimana? minggu lalu apa pembelajaran kita? Kita membahas minggu lalu pahlawan wanita. Pahlawan wanita. Iya. Dari bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua di sini saat diperhatikan mampu menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender di masyarakat dengan cara pernikahannya dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, memahami makna harmoni keberagaman. Yang keempat, menganalisis permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia dan akibat yang ditimbulkan. Dan yang selanjutnya, menganalisis supaya menyelesaikan masalah, bagaimana menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman. Dan yang terakhir, mampu menyajikan hasil para rencana tindak lanjut. Oke, diperhatikan bukunya permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan masalah sosial? Apa itu masalah sosial? Pernah nggak kamu temukan masalah? Pernah? Pernah menemukan masalah? Apa itu masalah sosial? Apa yang dimaksud dengan masalah sosial? Apa kira-kira? Ada nggak di bukunya? Ada. Apa di situ? Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Oke, itu pendapat siapa itu, Ansar? Ansar, pendapat siapa itu yang dibacakan sama sisternya? Menurut siapa itu? Apa yang mengatakan satu? Menurut siapa itu? Coba dilihat di layar. Menurut siapa? Sarjono. Ya. Jadi menurut pendapat Sarjono Sukanto, masalah sosial itu suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang mana dapat membahayakan kehidupan sosial. Di situ lihat buat gambar di situ. Dan di sini beberapa hal yang menjadi sumber masalah sosial. Yang pertama yaitu proses sosial. Yang kedua bencana alam. Ini dapat menyebabkan sumber masalah sosial.
Maksudnya proses sosial seperti apa tuh? Kira-kira proses sosial gimana maksudnya? Kenapa proses sosial itu salah satu yang menjadi sumber masalah sosial? Maksudnya gimana? Penjelasannya. Gimana maksudnya? Coba lihat di bukunya. Maksudnya gimana penjelasannya? Gimana Peres? Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Ya. Pernah nggak kalian satu sama lain saling berbeda pendapat? Iya kan? Beda nggak? Pernah nggak kalian beda pandangan? Beda penilaian? Pernah nggak? Nah itulah salah satu yang menyebabkan tadi proses sosial tadi. Sedangkan bencana alam, sudah ini sumber kedua juga ya. Karena bencana alam itu terjadi masalah juga itu, ya kan? Jadi sini kita akan memahami lebih detail lagi. Jadi ada beberapa di sini faktor, jadi 4 nih. Faktor penyebab masalah sosial. Jadi dikelompokkan menjadi 4. Ternyata yang paling tinggi itu yang pertama sekali itu faktor ekonomi. Siapa yang bisa menjelaskan maksud faktor ekonomi ini gimana? Kenapa ini masalah yang faktor utama dalam penyebab masalah sosial? Kenapa? Faktor ekonomi ini yang pertama nih. Buat gambar itu tentang uang. Faktor ekonomi. Gimana maksudnya ini? Gimana Najwa? Maksudnya gimana? Kenapa faktor ekonomi merupakan salah satu jenis faktor penyebab masalah sosial? Karena tidak seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran dan kebutuhan hidup, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Intinya tadi antara pendapatan dan pengeluaran itu apa? Tidak seimbang. Misalnya kalau pendapatannya 2 juta, pengeluarannya 3 juta gimana tuh? Itu jadi masalah. Jadi masalah ya kan? Yang kebutuhannya 3 juta tapi yang didapat cuma 2 juta. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia terpenuhi kebutuhannya tadi. Utang katanya. Apa lagi? Pinjam. Apa lagi? Nah itu masih baik lah itu kan? Pinjam, utang itu masih baik tuh. Biasanya nggak baik apa? Bisa mencuri. Apa lagi yang kamu lihat? Sering merampok, itu bisa ya kan? Merampok ya kan? Karena kan kita nggak tahu orang yang merampok itu kenapa. Bisa terjadi faktor ekonomi tadi. Faktor ekonomi karena tidak tercukupi tadi kebutuhannya, banyak hal yang dia inginkan, ya kan? Dia butuh makan, dia butuh tempat tinggal, tetapi pendapatannya tidak cukup. Makanya dikatakan di sini faktor ekonomi ini penyebab pertama. Itu apa? Apa asal yang terpikirkan olehmu apa? Biologis. Kan belajar ibadah. Apa yang ada di pikiran kamu langsung? Hah? Apa? 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 Penyakit menular. Penyakit menular. Penyakit menular katanya. Kalau kamu jual apa menurut kamu? Kita membahas faktor biologis. Apa yang ada di benak kamu? Hah? Apa kira-kira? Penyakit menular tadi kata Aslam. Kamu apa yang kamu pikirkan? Hah? Kurang gizi. Kurang gizi itu kan apa itu? Pertanyaan ibu lah. Sehari-hari. Makanan kamu itu apa? Nasi. Di rumah kan? Kalau di sekolah apa yang kamu makan? Ya jajan ke warung apa yang kamu beli? Hah? Beli es. Apa lagi selain es? Gorengan. Gizinya itu gimana menurut kamu? Hah? Kurang. Bergizi dah tuh, sehat dah tuh. Jadi membahas faktor biologis ini ya, kita kembali ke sini. Ini timbul karena faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial tadi. Karena apa? Karena dikatakan di sini seperti yang sudah kamu bilang tadi, Joel, kamu bilang karena kurang gizi, penyakit menular dan lain-lain yang berhubungan dengan biologis fisik kita ya.
Jadi karena kurang gizi tadi bisa mempengaruhi apa? Kalau kurang gizi jadi penyakit. Bisa juga mempengaruhi fisik kita, iya kan? Sulit berkembang, iya kan? Berpikir, lihat itu. Coba kalau kamu banyak baca kan, ibu sering baca-baca itu di desi.com, baca-baca. Negara Indonesia itu banyak sekali kekurangan gizi. Makanya sulit sekali berpikir, ya kan? Nah, karena itu dari mana? Dari makanan juga itu. Dari makanan ya, penyakit menular. Dan di sini dikatakan ini karena kurangnya fasilitas kesehatan yang ada di sekitar kita ya, yang mana fasilitas itu kurang layak. Nah, ini ya. Karena kondisi ekonomi tadi ini mempengaruhi dari kondisi ekonomi yang pertama tadi, faktor ekonomi tadi itu mempengaruhi juga faktor biologis. Jadi saling berhubungan satu dengan yang lain. Jadi sebagian besar kondisi dari biologis masyarakat mudah terjangkit penyakit. Jadi untuk solusinya di sini ada dikatakan cara meningkatkannya yaitu meningkatkan fasilitas kesehatan dan memberikan pengetahuan pada setiap anggota masyarakat tentang pencegahan serta memberi pengetahuan penting pola hidup sehat maupun pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Pola hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan. Rasya, dari setelah upacara ngapain? Ngutip sampah, ngapain kamu ngutip sampah? Kenapa kamu ngutip sampah? Kira-kira, karena disuruh kan? Ya, iya itu guru nyuruh kamu ngutip sampah itu biar kenapa? Iya, biar bersih lingkungan. Kalau lingkungan bersih apa yang terjadi? Ya, hidup sehat, ya kan? Gak ada lagi polusi udara. Coba kamu lihat kalau di kelas kamu ini banyak sampah, apa yang kamu cium itu mempengaruhi kan ke dalam diri kamu. Makanya perlu ya. Jadi bukan harus disuruh kutip sampah baru kutip sampah, bersihkan toilet baru kamu bersihkan toilet. Masa kamu ke toilet itu, ya kan? Kamu menghirup yang enggak enak gitu. Makanya ya dibersihkan. Ada kesadaran diri ya. Jadi itu faktor biologis. Selanjutnya yang keempat yaitu psikologis. Coba kamu perhatikan gambar-gambar ini. Kita ada tanda tanya, ada gambar-gambar muka-muka yang berbeda mukanya. Itu maksudnya gimana? Faktor psikologis. Kalau dengar psikologis, siapa di sini mau jadi psikolog? Ada? Di kelas sekolah ada yang mau jadi psikolog. Kita menolong orang. Tahu psikologis itu apa? Hah? Kesehatan mental katanya. Hah? Lemah? Siapa lemah? Mental siapa lemah? Sangat lemah. Hah? Sangat lemah maksudnya apa? Maksudnya gimana? Win? Gimana Win? Sangat lemah? Stres? Stres itu kenapa? Kenapa orang stres? Beban hidup katanya. Yang namanya di dunia ya, selama kita masih ada di dunia pasti ada beban. Karena beban hidup katanya. Terus kenapa lagi? Kalau membahas tentang psikologis, atau psikologis apa yang dibahas di situ? Nah, lemah mental kata saya tadi, stres, banyak beban hidup. Apa lagi yang dibahas? Nah, emosinya gimana? Marah-marah. Iya, marah-marah berlebihan ya. Ya kalau dia marah karena ada sebab ya nggak masalah ya. Marah karena sebab itu kan sudah definisi apa ya? Gila. Ya kan kalau nggak ada sebab ya kan, segala sesuatu yang tidak ada sebab itu dicurigai. Jadi kalau membahas tentang faktor psikologis, ini faktor keempat ya dari yang tiga tadi. Di sini dikatakan sudah dapat muncul jika beban hidup yang berat. Terlalu berat beban hidup ya. Makanya tadi gambarkan dia tuh, gambar pertama banyak sekali masuk ke dalam dirinya dan dia tidak bisa mengelola emosinya, bebannya bagaimana. Akhirnya seperti kamu bilang tadi akhirnya stres. Makanya banyak orang ya kan kalau kamu lihat kenapa dia bunuh diri bisa karena stres juga. Mungkin putusin pacarnya, iya kan? Atau nilainya anjlok, bisa jadi dia orangnya semangat belajar terus tiba-tiba pas ujian nggak didapatkan apa yang diinginkan, iya kan? Mungkin ikut beasiswa tapi nggak dapatkan ya, bisa jadi. Atau ada hal-hal lain, gitu ya. Jadi katakan di sini khususnya yang ada di daerah perkotaan,
Ini sering memang ditemukan di perkotaan karena memang tekanannya itu besar sekali ya. Makanya waktu ibu di Jakarta itu beberapa kali ibu ke sana, saat di sana itu rasanya ibu nggak sanggup. Apa yang masih di sini kan tenang, di sana nggak bisa tenang. Nggak suara mobil lah, ya kan? Nggak suara orang lah. Jadi padat sekali gitu. Itu bisa memicu juga gitu. Apalagi kalau pekerjaannya itu dia bekerja di tempat yang mana ada ditekan oleh bosnya atau atasannya. Nah, itu juga bisa menyebabkan ya, menimbulkan stres. Akhirnya luapan emosinya yang nantinya dapat memicu konflik. Ini juga akhirnya konflik di dalam lingkungan masyarakat tadi. Makanya berhubungan faktor yang keempat ini ya. Dan di sini dikatakan juga ada unsur. Nah, ini unsur merupakan bagian dari sistem sosial budaya. Yang pertama yaitu sistem agama, kepercayaan, atau religi dan upacara keagamaan. Pertanyaan ibu, hari Sabtu kemarin kan kita libur. Nah, itu libur dalam rangka apa? Itu hari-hari besar siapa? Dalam agama apa? Artinya, kamu harus mengetahui hal-hal seperti itu ya. Unsur yang pertama yaitu sistem agama. Berapa agama yang diakui di negara kita secara hukum? Ada berapa? Ada? Nah, jangan sampai nggak tahu agamanya, kitab sucinya, hari besarnya. Jadi dikatakan di sini seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Jadi kalau sudah membahas tentang agama itu hubungan kita sama Tuhan, itu awalnya ya, awalnya yang mana itu akan berhubungan dengan sesama gitu. Makanya kalau hubungan kita dengan Tuhan baik ya, sesama kita pasti akan terjaga dengan baik, harmonis seperti itu. Itu ya. Selanjutnya kita lihat di sini. Yang kedua, sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Maksudnya dia gimana nih Jen? Yang kedua ini sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Ya coba baca Jen. Pengertian masyarakat itu apa? Jadi perhatikan di sini apa yang sudah dibacakan teman kamu ditambahi dari Undang-Undang Nomor 17 ya tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Jadi organisasi kemasyarakatan itu didirikan, dibentuk oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri gitu. Dan dalam hal itu ada apresiasi kehendak kebutuhan atau kegiatan tujuan yang ingin dicapai. Jadi ini perlu ya, misalnya organisasi-organisasi atau ormas-ormas yang ada. Oke, itu juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar ya, nanti kamu lihat. Yang selanjutnya yang ketiga, sistem pengetahuan. Ini sistem pengetahuan ini mempengaruhi perkembangan ya. Makanya aku bilang kalau kamu kaya raya, menghitung aja jumlah aja kamu nggak bisa ya, kamu ditipu orang ya kan. Kamu punya tanah banyak ya kan, diukur kamu ditipu karena kamu nggak tahu, karena pengetahuan kamu lemah, karena nggak ada keinginan untuk belajar. Jadi sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat itu merupakan kunci berkembangnya suatu peradaban. Jadi semakin mudah manusia menguasai alam dan semakin canggih manusia memanfaatkan alam, sehingga semakin tinggilah peradaban manusia. Jadi sama seperti pelajaran kita sebelumnya dijelaskan, Indonesia itu negara yang kaya raya ya. Alamnya itu luar biasa, bukan hanya di darat, di laut sekalipun banyak kekayaannya. Jadi sistem pengetahuan ini diperoleh melalui pendidikan formal maupun informal dan non formal. Ada yang tahu ini formal itu gimana contohnya? Pendidikan formal gimana? Ya, kalau kamu ada lihat buku, baca buku, pendidikan formal gimana? Contohnya gimana? Pendidikan formal melalui apa? Misalnya sekolah, Ya, akademi, dan universitas. iya. Ya ini pendidikan formal. Sekarang kamu kan lagi di sekolah, SMP, iya kan? SD,
Halaman 136. 136. Permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan gender. 1, 2, 3, dan 4 itu. Aspek sosial, aspek budaya, ekonomi, dan gender. Masalah apa yang timbul, apa faktor penyebabnya, dan apa akibatnya. Jadi kamu menganalisisnya ya. Oke, ada yang bertanya dari situ? Dari tulisnya ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih.